Baik, apa itu gerak? Gerak adalah suatu keadaan ketika benda itu diam lalu mengalami pergeseran atau perpindahan. Jadi, itulah yang dinamakan gerak. Nah, ini ada macam-macam gerak. Yaitu ada gerak lurus. Contohnya itu ya maju, mundur, samping kanan, samping kiri, ataupun ke bawah. Yang dimana arah lintasan gerak lurus itu lurus, tidak belok-belok. Lalu yang selanjutnya ada gerak parabola. Gerak parabola itu gerakan yang melengkung. Contohnya ada bola dilempar. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Paham. Oke. Selanjutnya ada gerak melingkar. Nah, contoh dari gerak melingkar itu apa sih? Nah, contoh dari gerakan melingkar yaitu jarum jam ketika bergerak, dia akan mengikuti sebuah pola lingkaran di mana di situ akan bergerak kembali ke tempat semula. Lalu selanjutnya ada macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya gesek. Ya, di sini Bapak jelaskan dulu ya. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu ketika ada dua benda yang permukaannya itu saling bertemu sehingga timbul kontak langsung antara kedua benda yang bisa disebut dengan gaya gesek. Lalu yang kedua ada gaya otot. Gaya otot itu gaya yang dimiliki oleh manusia. Contohnya, ketika seseorang memindahkan lemari atau mendorong meja, dia menggunakan gaya otot. Lalu selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang elastis, yang ada contohnya itu ketika kalian naik motor itu ada shock atau bahasa Jawanya skok yang ada pernya itu menimbulkan gaya pegas. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Jadi, apapun kita bisa berdiri, tidak melayang-layang di bumi itu karena adanya gaya tarik dari bumi atau disebut dengan gaya gravitasi. Lalu selanjutnya ada gaya magnet. Apa sih gaya magnet? Ada yang tahu mungkin? Ada yang pernah bermain magnet? Halo anak-anak? Ada yang pernah main magnet nggak? Pernah, Pak. Nah, gaya magnet itu gaya yang ditarik oleh magnet. Contoh benda yang bisa ditarik magnet apa sih? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Besi. Aluminium. Besi. Aluminium, tapi lemah ya aluminium itu. Terus? Baja. Seng. Ya, seng. Benar sekali. Lalu selanjutnya ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ini merupakan gaya yang timbul akibat adanya pergerakan dari gaya magnet saat mendekati kumparan. Ini gaya listrik ini tidak akan kita pelajari lebih lanjut, tapi ada contoh gaya listrik yang biasa kita nikmati setiap hari, yaitu dari PLN, terus batu baterai, itu menimbulkan gaya listrik. Nah, di sini Bapak punya gambar nih, ada yang bisa menyebutkan anak ini menggunakan gaya apa, sama gerakan dari bendanya itu apa?
Ada yang bisa? Gaya otot bukan, Pak. Ya, benar sekali. Terus itu ada sebuah lintasan, bendanya itu bergeraknya gimana? Melingkar. Iya, benar sekali. Melingkar. Terus Bapak punya gambar lagi nih. Nah, di sini yang pertama kali kalian lihat itu ada gaya apa? Atau gerak apa? Mendorong dan menarik. Dorong Iya. dan Ya, mendorong dan menarik. Lalu blok tersebut dengan lantai itu ada gaya apa? Tadi yang kedua gaya benda gesek. permukaannya Gesek. gaya Gesek. gesek. Nah, selanjutnya ini ada kelapa jatuh. Kelapa jatuh dari atas ke bawah nih, mendekati permukaan bumi. Jadi dipengaruhi. Gaya gravitasi. Iya, Gravitasi bumi. benar. Nah, dari materi-materi tadi itu ada yang ingin ditanyakan? Halo? Izin bertanya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mm-mm. Saya Ainun Nafisa. Saya ingin bertanya, Pak. Kan salah satu contoh gaya itu ada gaya gesek. Lalu bagaimana cara memperbesar dan kecil gaya gesek? Terima kasih, Pak. nah pertanyaan yang bagus dari Nak Ainun. Jadi, gaya gesek itu kita bisa melihat besar kecilnya itu dari tingkat kita menggesekkan kedua benda tersebut. Kalau susah digerakkan, itu berarti gaya geseknya besar. Kalau sangat mudah dipindah, itu sangat kecil. Nah, bagaimana caranya memperbesar dan memperkecil? Yaitu dengan kalau memperbesar, kita memperkasar kedua permukaan benda tersebut. Sehingga kan susah. Contoh nih, ketika kalian naik sepeda mungkin, ketika roda ban kalian itu masih baru, sangat enak-enak aja kan ketika naik sepeda. Tapi kalau sudah halus, nah itu serasa bannya itu mencari jalan sendiri, bergerak ke kanan, ke kiri, apalagi kalau di jalanan licin. Terus kalau ingin memperkecil gaya gesek, itu dengan memberikan pelumas atau memperhalus permukaan kedua benda tersebut. Contoh nih kalau diberi pelumas, kalian punya sepeda dong pastinya. Nah, di sepeda itu pastinya ada rantai. Rantai kalau tidak diberi pelumas, dia akan kaku, susah bergerak. Tapi kalau ada pelumas, kita kasih oli, maka rantai tersebut akan mudah sekali bergerak dan tidak menghambat kalian saat bersepeda. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Terima kasih. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tarik kesimpulan apa itu tadi gaya. Boleh dicatat di bukunya masing-masing mungkin dari anak-anak. Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Lalu gerak itu posisi benda diam menjadi berpindah tempat.
itu adalah pengertian dari gerak. Contoh dari gaya, tadi ada gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Terus macam-macam gerak itu ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Baik. Kalau paham, nanti dibuka buku paketnya, halaman 27, di situ ada lembar kerja. Nanti kalian bercerita tentang kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan, lalu di situ kalian nanti tulis kegiatan itu menggunakan gaya apa, sama gerak apa. Kayak gitu ya. Kalau Baik, sudah, Pak. sudah jelas tugasnya? Sudah jelas. Sudah, Pak. Kalau sudah jelas, saya kira Bapak kira cukup untuk pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin Mbak Asti mau memimpin doa sebelum kita pulang. Ya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Bapak kira cukup pelajaran pada pagi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.